Palasik Kuyang. Di sebuah desa terpencil di pedalaman hutan Sumatera Barat, legenda Palasik Kuyang mencekam penduduknya. Malam hari adalah saat yang paling menakutkan, ketika langit gelap dan gemuruh hujan mengisi udara dengan ketegangan. Di tengah keheningan malam, desa itu diselimuti oleh aura mistis dan rasa takut akan munculnya makhluk jahat. Di tengah ketakutan itu, hiduplah seorang wanita bernama Siti. Dia adalah seorang ibu muda yang tinggal bersama putranya yang masih kecil, bernama Rizky. Siti kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan tragis di hutan beberapa bulan yang lalu. Kehidupan Siti berubah drastis, dan dia merasa kesepian serta takut menghadapi dunia sendirian. Suatu malam hujan deras turun membasahi desa, dan suasana semakin mencekam. Siti memeluk Rizky erat-erat, berusaha memberikan rasa aman padanya di tengah hantaman angin dan bunyi petir. Namun, ketakutan mereka berdua berubah menjadi kenyataan ketika tiba-tiba terdengar suara gemericik di luar rumah mereka. "Siti, apakah itu? Apa yang membuat suara itu?" bisik Rizky ketakutan. Siti mencoba menenangkan Rizky, "Tenang, mungkin itu hanya air hujan yang menetes dari atap. Tapi kita harus tetap berada di dalam rumah." Namun, ketakutan Siti semakin menjadi ketika ia melihat bayangan aneh di dinding rumah mereka. Bayangan itu tampak seperti kepala terbang yang menakutkan. Siti langsung menyadari bahwa itu adalah Palasik Kuyang yang menyerang desa mereka. Rasa takut Siti semakin mendalam saat ia mendengar suara desingan di luar jendela. Dia berusaha menenangkan Rizky, tetapi takutnya telah merambat ke dalam dirinya juga. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Siti bertekad melindungi putranya. Dia membawa Rizky ke dalam kamar, dan mencoba menutup jendela dan pintu rapat-rapat. Namun, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Palasik Kuyang. Makhluk itu mampu melewati pintu dan jendela yang terkunci. Siti berjuang sekuat tenaga untuk melawan Palasik Kuyang, tapi kekuatannya tidak sebanding dengan keganasan makhluk itu. Palasik Kuyang berhasil meraih tubuh Siti dan mulai mengisap darahnya dengan ganas. Rizky menyaksikan dengan terkejut dan ketakutan saat ibunya diserang oleh Palasik Kuyang. Dia merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi, tiba-tiba ia teringat akan apa yang sering dia dengar dari kisah-kisah para tetua desa. Rizky mengambil sehelai daun pandan dari dapur dan mencoba membakarnya dengan api lilin. Dia ingat bahwa Palasik Kuyang sangat takut pada aroma daun pandan yang terbakar. Rizky berani menghadapi rasa takutnya, dia memegang daun pandan yang terbakar itu dan mendekat ke arah Palasik Kuyang. Saat aroma daun pandan yang terbakar menyebar, Palasik Kuyang tampak terganggu dan melepaskan cengkeramannya pada Siti. Rizky memanfaatkan momen itu untuk menarik ibunya menjauh dari makhluk itu. Siti dan Rizky berlari sekuat tenaga, melewati hutan dan menembus kabut malam. Mereka berdua tidak berhenti berlari hingga akhirnya tiba di rumah seorang dukun tua di desa tetangga. Dengan penuh belas kasihan, sang dukun membantu menyembuhkan luka Siti dan memberikan perlindungan dari Palasik Kuyang. Sejak kejadian mengerikan itu, Siti dan Rizky menjadi lebih waspada. Mereka belajar untuk hidup berdampingan dengan legenda mengerikan Palasik Kuyang yang tetap menghantui desa mereka. Namun, cerita tentang keberanian Rizky yang berhasil mengusir makhluk jahat itu menjadi sebuah kisah inspiratif yang terus diceritakan dalam kalangan penduduk desa, sebagai peringatan akan bahaya dan kekuatan kasih sayang dan keberanian.